Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, kami dari kelompok 5 mata kuliah Kapita Selekta dari kelas Manajemen Transportasi Jalan 3.11 izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Niwayananda Dewi Savitri, notar 1902274 bersama 3 rekan lainnya atas nama Taruni Nindya Eri Juniasih, notar 1902104, Taruna Nindya Muhammad Ridwan Nurjaman, notar 1902229, dan Taruna Nindya Toher, notar 1902357. Izin Bu, pada kesempatan ini materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai gerakan massa yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu definisi massa, kelompok, dan gerakan massa. Yang kedua, tahap-tahap gerakan massa. Yang ketiga, jenis gerakan massa. Dan yang keempat yaitu agresivitas gerakan massa radikal. Izinkan di sini saya akan menjelaskan tentang definisi massa, kelompok, dan gerakan massa. Beberapa di antara dari kalian sudah tahu apa itu massa. Namun, bagi yang belum tahu, saya akan menjelaskan secara singkat definisi dari massa. Massa atau KON merupakan sekumpulan individu yang berkumpul di satu tempat karena ada kesamaan kepentingan yang bersifat sementara atau berinteraksi secara langsung serta berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dengan struktur peran yang relatif sederhana. Berikutnya adalah definisi dari kelompok. Kelompok itu sendiri adalah sekumpulan makhluk hidup yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi satu sama lain. Tujuan dibentuknya adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur pada suatu masyarakat atau makhluk hidup. Ini gerakan massa. Menurut Smeller tahun 1962, pembentukan gerakan massa terkait dengan perubahan sosial yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, upaya yang terorganisasi untuk menolak atau mendorong perubahan sosial. Dan yang kedua, upaya yang militan dan konsisten untuk mempengaruhi atau menolak perubahan sosial. Jadi, dapat disimpulkan gerakan massa adalah suatu upaya yang terorganisasi, militan, dan konsisten untuk memberikan suatu dorongan atau penolakan terhadap perubahan sosial. Gerakan massa yang berasal dari gerakan sosial merupakan peralihan antara massa dan kelompok. Yang pertama, gerakan massa mirip dengan kelompok dalam arti pembentukannya yang terencana, keanggotaan dan kepemimpinannya serta pembagian tugas dan peran ada secara jelas. Dan yang kedua, gerakan massa yang mirip dengan massa. Dalam hal ini, relatif tidak bertahan lama dan berpotensi untuk memunculkan perilaku-perilaku agresif yang lebih mirip dengan perilaku mob daripada perilaku kelompok yang konvensional. Contohnya, unjuk rasa mahasiswa atau serikat buruh yang bisa dikategorikan sebagai gerakan massa apabila dilihat dari sisi pembentukannya yang terencana. Namun, begitu aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di lapangan, selalu ada potensi munculnya agresivitas massa seperti perilaku mob. Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan massa bertujuan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Dalam arti ini, upaya untuk mendorong, mempercepat, atau justru melakukan penolakan perubahan. Yang kedua, gerakan massa merupakan upaya terencana. Dalam arti lain, selalu ada perencanaan dalam penggalangan, pembentukan, atau mobilisasi gerakan. Yang ketiga, gerakan massa melibatkan adanya kesungguhan atau militansi anggota. Artinya, ada komitmen yang tinggi pada semua anggota gerakan yang ada. Yang keempat, tema yang diangkat benar-benar masalah krusial yang berpengaruh besar pada sebagian besar segmen masyarakat seperti demonstrasi, HAM, maupun KKN. Yang kelima, keterlibatan emosional pada tema gerakan. Dan yang terakhir, kesediaan menyumbangkan sumber daya seperti tenaga, pikiran, waktu, biaya, maupun fasilitas yang memobilisasi gerakan tersebut. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai tahap-tahap gerakan massa. Pada tahap-tahap gerakan massa ini, yang pertama menurut Hopper dalam Mistar 1985, Bloomer 1969, dan Christiansen tahun 2009, munculnya gerakan massa dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Dan untuk pengerahan gerakan massa dapat dibagi menjadi 3 fase menurut Danzigers tahun 1999. Lalu menurut Hopper, Bloomer, dan Christiansen, 4 tahapan tersebut yaitu yang pertama tahap kemunculan awal, di mana munculnya gerakan massa yang berasal dari gerakan massa bisa disebabkan karena faktor ketidakpuasan terhadap tatanan sosial yang ada. Ketidakpuasan tersebut bisa muncul secara terpisah dan luas. Menurut Hopper, ketidakpuasan bisa muncul dalam bentuk kekerasan kolektif secara beruntun dan bisa dalam bentuk perencanaan yang matang. Menurut Bloomer, disebut dengan social phenomenon. Tahap pertama dari gerakan sosial ini yaitu mulai munculnya gejolak sosial dalam masyarakat. Dan menurut Mashonis tahun 2001, dalam tahapan ini telah terjadi ketidakpuasan massa yang mulai meluas.
Yang kedua yaitu tahap ketidakpuasan semakin merata, di mana pada tahap ini ditandai dengan adanya ketidakpuasan yang semakin meluas dan dirasakan merata hampir di semua segmen masyarakat. Pada tahap ini mulai dibentuk aliansi-aliansi di antara pihak yang merasa tidak puas dengan kondisi yang ada. Ketika aliansi terbentuk, ada upaya untuk menerjemahkan rasa tidak puas menjadi tema umum yang bisa diangkat menjadi isu publik dalam skala luas. Apalagi, saat ini didukung oleh media massa berbasis elektronik yang sangat berperan dalam penyebarluasan isu publik. Tahap yang ketiga yaitu tahap pembentukan organisasi, di mana pada tahap ini terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk merekrut individu-individu yang mempunyai komitmen tinggi pada gerakan. Penggalangan sumber daya dilakukan untuk mendirikan organisasi. Pembentukan organisasi ini dibutuhkan untuk yang pertama, mempertahankan gerakan dalam jangka panjang, dan yang kedua sebagai basis massa untuk merencanakan gerakan, menggalang dukungan termasuk dukungan finansial untuk mendanai gerakan serta membangun opini publik. Tahap yang keempat yaitu tahap institusionalisasi, di mana ini merupakan tahap terakhir dari gerakan massa yang merupakan penurunan atau pelembagaan. Pada tahap ini biasanya menandai akhir mobilisasi massa. Pada tahap ini, gerakan telah berhasil mencapai tujuannya. Oleh karena itu, menurut Blumer dan Hooper disebut dengan institutionalization, sedangkan menurut Christiansen disebut dengan decline. Menurut Danzigers, tahun 1999, pengerahan gerakan massa dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase persiapan. Pada tahap ini dilakukan konsolidasi anggota atau penyatuan 2 kelompok atau lebih, penyamaan persepsi tentang tema gerakan, penyusunan rencana tempat, waktu, dukungan logistik, pembagian tugas, penunjukan koordinator, serta penanggung jawab di lapangan. Fase yang kedua yaitu fase agresif, di mana pada saat massa turun ke jalan, selalu ada situasi tidak dapat dikendalikan, di mana anggota menjadi larut dalam suasana emosional massa, sehingga muncullah perilaku agresif dan destruktif atau merusak seperti perilaku massa yang tidak terencana. Dengan kata lain, pengerahan massa yang sebelumnya direncanakan menjadi massa yang ekspresif berubah menjadi mob. Fase yang ketiga yaitu fase vakum, di mana pada tahap ini massa mulai lelah karena kehabisan energi. Apabila dibiarkan dalam kondisi seperti ini, massa akan menjadi kocar-kacir. Oleh karena itu, agar massa tetap utuh dan tidak terpecah-pecah, massa harus segera ditarik dan dikembalikan lagi pada tahap warming up atau persiapan. Kemudian jenis gerakan massa. Yang pertama menurut Lang and Lang, yaitu bentuk gerakan massa bisa dibedakan berdasarkan bentuk dan tingkat perubahan sosial yang diinginkan. Yang kedua, menurut Danzigers pada tahun 1999, membedakan gerakan massa menjadi 3 bentuk berdasarkan komitmen perubahan sosial. Jenis gerakan massa menurut Lang and Lang dibedakan menjadi 4 logat. Yang pertama, gerakan reformasi. Yang kedua, gerakan revolusioner. Yang ketiga yaitu gerakan reaksioner. Yang terakhir yaitu gerakan ekspresif. Kemudian menurut Danziger dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu gerakan progresif. Yang kedua, gerakan status quo. Dan yang terakhir yaitu gerakan reaksioner. Menurut Lang and Lang, pertama yaitu gerakan reformasi, bertujuan memodifikasi beberapa bagian sistem atau tatanan di masyarakat untuk mengubah beberapa norma, biasanya norma hukum. Contoh dari gerakan ini misalnya serikat buruh dengan tujuan untuk meningkatkan hak-hak pekerja. Yang kedua yaitu gerakan revolusioner, bertujuan mengubah sistem atau tatanan sosial secara total. Contoh dari gerakan ini adalah Revolusi Prancis, gerakan 30 September, dan lain-lain. Yang ketiga, gerakan reaksioner, bertujuan menolak atau mencegah perubahan, mempertahankan tatanan yang sudah ada. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan menolak undang-undang pornografi dan lain-lain. Yang keempat, gerakan ekspresif, bertujuan melakukan atau menolak perubahan dengan membentuk komune-komune untuk merealisasikan nilai ideal yang tidak bisa terrealisasi di masyarakat. Contoh dari gerakan ekspresif ini adalah FPI. Kemudian menurut Danziger pada tahun 1999, yang pertama, gerakan progresif, bertujuan mendorong atau mempercepat dilakukannya perubahan tatanan lama yang dianggap sudah tidak relevan. Yang kedua, gerakan status quo, bertujuan mempertahankan tatanan lama yang dipandang masih relevan. Dan yang terakhir, gerakan reaksioner, gerakan yang tidak mempunyai komitmen yang jelas, apakah bersikap pro atau kontra terhadap perubahan. Gerakan ini bersikap fleksibel atau oportunis dengan tujuan memanfaatkan situasi untuk kepentingan kelompok mereka. Baik, saya akan bacakan bagian keempat, yaitu agresivitas gerakan massa radikal. Agresivitas gerakan massa radikal adalah gerakan revolusioner dan gerakan reaksioner merupakan bentuk gerakan sosial yang memiliki kecenderungan menempuh cara-cara radikal dalam mengupayakan perubahan sosial.
Satu cara radikal yang sering digunakan adalah penggunaan perilaku agresif massa secara terencana untuk melakukan kerusuhan dengan tujuan untuk memberikan tekanan sosial pada masyarakat dan tekanan politik pada pemerintah. Contoh peristiwa kerusuhan massa yang terjadi di Indonesia yaitu gerakan 30 September. Baik, ini adalah tahapan gerakan massa radikal yang telah direncanakan. Yang pertama adalah demoralisasi. Berupaya merusak tatanan nilai moral masyarakat sedemikian rupa sehingga korupsi, pornografi, narkoba meluas di masyarakat. Dan yang kedua, pengacauan keamanan. Berupaya mengacau ketertiban umum sedemikian rupa sehingga tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, penjarahan, penculikan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan meluas di masyarakat. Untuk bagian pertama, memperluas dan meningkatkan intensitas teror sehingga mental masyarakat menjadi sangat tertekan dan tidak stabil. Bagian yang kedua, membentuk opini publik atau pendapat umum bahwa kekacauan yang berlarut-larut di masyarakat adalah akibat kekeliruan tatanan sosial dan ketidakmampuan pemerintah. Bagian yang ketiga, menawarkan dan mempropagandakan konsep gerakan mereka sebagai solusi untuk memulihkan kekacauan menjadi kembali normal atau bahkan lebih baik dari kondisi semula. Berbeda dengan gerakan reaksioner, kerusuhan massa terjadi sebagai reaksi atau atas tindakan atau kelompok lain. Contoh, kerusuhan massa FPI dan AKBP. Dan bagian terakhir adalah kesimpulan. Gerakan massa yang pertama adalah upaya yang terorganisasi, militan, dan konsisten untuk memberikan suatu dorongan atau penolakan perubahan sosial. Yang kedua, 4 tahap gerakan massa. Kemunculan awal, ketidakpuasan semakin merata, pembentukan organisasi dan institusionalisasi. Adapun tahapan pengerahan massa seperti fase persiapan, agresif, dan vakum. Yang ketiga adalah jenis gerakan massa. Menurut Lang dan Lang ada 4: gerakan reformasi, gerakan revolusioner, gerakan reaksioner, dan gerakan ekspresif. Menurut dan Ziegers ada 3: gerakan progresif, gerakan status quo, dan gerakan reaksioner. Dan yang terakhir, gerakan revolusioner dan gerakan reaksioner merupakan bentuk gerak sosial yang cenderung menempuh cara-cara radikal dalam mengupayakan perubahan sosial. Baik, sekian video yang dapat kami sampaikan mengenai gerakan massa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.